三大家族定然也知道这一点。血盟的血盟之人必定会赶来支援，我石家也损失了。如此甚好，各位，表面上继续围攻天剑峰。好，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-431. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 430. Di minggu kemarin, Abang Muyun sedang melakukan perbaikan pada formasi pertahanan Gunung Tianjian. Tidak tanggung-tanggung, Muyun mengganti formasi pedang yang sudah rusak dan formasi pedang baru miliknya. Di saat formasi terakhir sudah hancur, 3 keluarga besar pun kembali dikejutkan dan formasi baru yang secara tiba-tiba saja muncul. Ini semua tentu adalah perbuatan dari Abang Muyun. Selain memperbaiki formasi ini, Muyun juga berencana untuk memperkuat formasi. Dia akan menggunakan telur naga yang dirinya dapatkan. Keberadaan telur naga membuat Tianwuzhu sangatlah terkejut. Bahkan ini juga adalah kali pertama mereka melihat telur naga. Setelah berhasil menyatukan telur naga dengan formasi pedang, Muyun mengajak mereka untuk melihat apa yang kini bisa dilakukan oleh 3 keluarga besar. Berhubung formasi ini sudah sulit untuk bisa dihancurkan, jadi mereka pun akan menggunakan guntur kekacauan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat dan begitu jelas kalau saat ini formasi guntur kekacauan dari keluarga Jin. Muyun dan juga orang-orang dari Gunung Tianjian bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan dari senjata itu. Walaupun begitu, Muyun tetap tenang saja. Sama sekali tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya. Tetua keluarga Jin pada akhirnya mengeluarkan serangan guntur kekacauan itu kepada formasi terakhir Gunung Tianjian. Benturan keras pun terjadi di antara 2 kekuatan besar ini. Hanya saja serangan guntur kekacauan masihlah belum mampu untuk merusak formasi pertahanan yang Abang Muyun susun. Tidak tinggal diam saja, Zhu Jiyuan mencoba untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Tapi yang ada malah serangannya yang hancur. Dan begini, jutaan batu kristal yang mereka gunakan pun hanya sia-sia saja. Sadar formasi ini terlalu kuat, para tetua pun ingin mundur. Akan tetapi, Abang Muyun sepertinya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dan kekuatan yang digunakan oleh telur naga telah menciptakan ledakan kekuatan yang besar. Dan ini bisa saja menghabisi orang-orang tersebut. Dan mana saja mereka pun dibuat terpental dengan begitu mudah. Sedangkan para tetua begitu kesulitan untuk bisa menahan serangan tersebut. Muyun berterima kasih kepada Zhu Jiyuan karena telah memberikan pujian kepada serangannya. Berhubung kondisi 3 keluarga besar sedang tidak baik-baik saja, maka Zhu Jiyuan mengajak mereka untuk mundur terlebih dahulu. Karena bagaimanapun mereka semua telah menerima kerugian yang sangat besar. Zhu Jiyuan lah yang terlebih dahulu pergi, sedangkan sesaat kemudian barulah para tetua dari 3 keluarga besar juga ikut menyusul. Karena jika mereka terus berada di sini, yang ada malah mereka yang akan meninggoy. Dan begitu ketakutan, orang-orang ini pun pergi dari hadapan Muyun. Bahkan para tetuanya berlari lebih cepat dari para bawahannya. Muyun hanya melihat semua itu, yang sepertinya ia tidak akan menyerang mereka lagi. Tianwuzhu penasaran kondisi dari Muyun, yang tentu ia ini baik-baik saja. Zizian mengajak Muyun untuk melakukan serangan balasan pada malam hari, karena dan gitulah mereka bisa memusnahkan 3 keluarga besar. Namun sepertinya Muyun tidak akan melakukan hal ini dulu, apalagi orang-orang dari aliansi darah akan segera datang. Jadi kemungkinan 3 keluarga besar sudah mengetahui hal itu. Dengan kelicikan mereka, mungkin beberapa jebakan akan dibuat. Maka karena itulah jika melakukan penyerangan pada malam hari, hanya akan membuat mereka masuk ke dalam jebakan musuh. Jika anggota aliansi darah sudah tiba, maka itulah waktu yang tepat bagi mereka melakukan serangan balasan. 三大家族定然也知道这一点。 Pada malam harinya kita dibawa ke perkemahan dari para tetua 3 keluarga besar. Sudah jelas amarah sedang menyelimuti mereka.
Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengira kalau Mu Yun itu bisa memperbaiki formasi pelindung puncak Gunung Tianjian dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan serangan pamungkas mereka bisa dipatahkan dengan mudah oleh formasi pelindung. Akibat serangan tiba-tiba itu jugalah keluarga Lin menderita begitu banyak korban yang berada di ranah penguasa alam peri bulu. Tidak hanya keluarga Lin, keluarga Xi juga mengalami hal yang sama. Bahkan beberapa kepala keluarga cabang harus meninggoy. Mereka pun dibuat kebingungan bagaimana cara mereka untuk bisa menghancurkan formasi pertahanan. Karena hanya dengan gitulah mereka baru bisa mendapatkan harta karun di puncak Tianjian. Zhu Jiyuan mencoba untuk menenangkan mereka. Dia meyakini kalau Mu Yun bukanlah memperbaiki formasi pertahanan, melainkan langsung menggantinya. Karena jika tidak, guntur kekacauan keluarga Jin pasti dengan mudah menghancurkan semua itu. Para tetua seharusnya sudah sadar akan hal ini. Selain itu, jika mereka terus berlama-lama di sini, maka orang-orang dari aliansi darah akan datang untuk membantu Mu Yun. Zhu Jiyuan memiliki rencana agar bisa melakukan pergerakan di sekitaran Gunung Tianjian. Karena begitulah mereka bisa menghabisi anggota aliansi darah sebelum mereka berkumpul bersama Mu Yun. Para tetua setuju dengan usulan tersebut, dan begitulah mereka bisa mengepung puncak Tianjian tanpa mendapatkan masalah dari anggota aliansi darah yang baru saja berdatangan. Setelah membuat rencana ini, ketiga keluarga besar pun menjadi begitu percaya diri. 金家的寂灭，我想大家都是知血盟之人，必定会赶来支援。我石家也损失了，如此甚好，各位。 表面上继续围攻天剑峰。 Kembali lagi kepada Abang Mu Yun, yang mana saat ini dirinya sedang berusaha untuk memahami kembali tentang hukum ruang angkasa. Hanya saja ini masihlah terlalu sulit untuk bisa Mu Yun lakukan. Mungkin akan memerlukan beberapa waktu lagi agar bisa menguasai teknik tersebut. Sesaat kemudian Miao Xianyu pun telah tiba untuk menemui Mu Yun, yang mana ia senang karena bisa melihat Mu Yun yang masih baik-baik saja. Mu Yun menanyakan siapa lagi yang datang selain dirinya. Yang ternyata beberapa tetua juga telah datang bersamanya, sedangkan Niku tetap tinggal di Pulau Laohun, dan ada juga beberapa prajurit mereka yang belum tiba. Mungkin tidak lama lagi mereka akan tiba di sekitaran Gunung Tianjian. Mu Yun seketika saja panik dan meminta Miao Xianyu untuk mengganti jalur perjalanan. Apa yang ia katakan tentu saja membuat Miao Xianyu kebingungan, mengapa juga mereka harus melakukan hal itu. Mu Yun sepertinya sudah tahu kalau tiga keluarga besar telah memiliki rencana untuk menyergap pasukan dari aliansi darahnya. Jika mereka tidak segera diselamatkan, mungkin pasukan itu akan dihabisi. Karena bagaimanapun, semua elit dari tiga keluarga besar telah berkumpul. Mu Yun pun meminta Miao Xianyu dan para tetua untuk berkumpul bersama dengan para prajurit lainnya. Karena dengan kehadiran mereka itulah, tiga keluarga besar tidak akan bisa berbuat apapun. Miao Xianyu paham, hanya saja ia penasaran apakah Mu Yun akan tetap di sini. Karena ia takut Mu Yun akan dalam bahaya. Tapi Mu Yun mengingatkan kalau formasi ini sangatlah kuat. Jadi Miao Xianyu tidaklah perlu khawatir kepadanya. Pada harinya, Miao Xianyu pun bisa pergi dengan tenang meninggalkan Mu Yun. 护风大阵，他们根本破不开的。明白了，不过云大哥，三大家族此次精英进出， 三个老头根本不可能发现我的踪迹。 Alasan Mu Yun tetap tinggal di sini karena ia ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu agar bisa membalas budi dari Zhao Zi. Karena ialah yang telah menyelamatkan dirinya dan juga menjadikannya sebagai saudara. Di sini beberapa tetua dari tiga keluarga besar malah kembali melakukan penyerangan kepada formasi pertahanan Gunung Tianjian. Terlihat dan jelas betapa besarnya perjuangan mereka demi bisa menghancurkan formasi itu. Namun sepertinya apa yang mereka lakukan itu akan sia-sia saja, karena tidak ada tanda-tanda kalau formasi itu akan hancur. Bahkan Mu Yun sendiri sedang santuy minum teh sambil melihat para keronco itu menghancurkan formasinya. Jangankan menghancurkan formasi ini, membuat secuilah retakan pada formasi itu saja mereka tidaklah mampu. 何必如此动怒啊？ Sesaat kemudian salah satu murid datang untuk memberitahu kalau sesuatu yang buruk telah terjadi kepada mereka. Tentu para tetua penasaran apa yang telah terjadi, karena seharusnya tidak ada apa-apa di belakang. Yang ternyata formasi keluarga Xi telah dihancurkan oleh aliansi darah. Ini pun menyebabkan rumah harta karun mereka semuanya diambil. Selain itu kebakaran juga terjadi di mana-mana, yang menyebabkan para murid melarikan diri dari segala arah. Apa yang terjadi itu tentu saja membuat para tetua menjadi begitu marah, karena Mu Yun benar-benar licik. Bahkan ia secara diam-diam telah melakukan pengepungan kepada keluarga Xi. Apa yang ia katakan hanyalah ditertawakan oleh Mu Yun, karena kenapa juga jika dirinya licik.
Dan perasaan yang kesal, tetua keluarga Si pun memutuskan untuk pergi dulu agar bisa tahu bagaimana kondisi pasukannya. Sedangkan para tetua lainnya juga bergegas pergi. Sedangkan para tetua lainnya juga ingin ikut menyusul, karena takut hal yang sama juga terjadi kepada pasukan mereka. Muyun mencoba untuk menenangkan mereka, karena bukanlah mereka itu ingin menghancurkan formasi pertahanannya. Perkataan Muyun ini seakan-akan meremehkan kekuatan dari 3 keluarga besar. Tetua keluarga Lin meminta izin kepada Tetua Zhu untuk kembali ke rumah keluarga Linnya, karena ia takut hal buruk juga dialami oleh keluarga Linnya. Ia akan menyerahkan pasukannya kepada Penetua Zhu. Permintaan itu tentu saja membuat Tetua Zhu terkejut. Terlebih lagi, tetua dari keluarga Jin juga meminta hal yang sama. Jadi bisa dikatakan kalau semua penyerangan pada hari ini akan sepenuhnya diserahkan kepada Penetua Zhu. Mereka meyakini dengan kemampuan Penetua Zhu, formasi Muyun pasti bisa dihancurkan. Dengan begitu percaya diri, Penetua Zhu meminta mereka untuk tidak khawatir, karena ialah yang akan mengatasi masalah itu. 暮云，你不错，留下其余人配。好，只要围住这些家伙，没问题。 Penetua Zhu memuji apa yang Muyun rencanakan. Ia dan cerdik memaksa para tetua untuk kembali ke kediaman mereka masing-masing. Tapi ia meminta Muyun untuk tidak lupa kalau bukan mereka saja yang memiliki tempat tinggal, namun Muyun juga. Muyun berpikir apakah keluarga Zhu itu yang melakukan penyerangan kepada aliansi darah di Pulau Lohun. Zhu Jiuan membenarkan hal tersebut karena ketika pasukan aliansi darah meninggalkan Pulau Lohun, maka sejugalah keluarga Zhu akan melakukan penyerangan. Muyun memuji apa yang ia rencanakan. Ia juga mencoba bertanya kepadanya, formasi siapa yang lebih hebat? Apakah formasi pertahanan di puncak Gunung Tianjian atau formasi pembunuh abadi Xuanming yang telah Muyun pasang di Pulau Lohun? Zhu Jiuan meminta Muyun untuk tidak sombong dulu, karena tidaklah mungkin bagi keluarga Zhu bertindak tanpa sebuah rencana. Karena bagaimanapun, ketiga keluarga Zhu kini telah berangkat ke Pulau Lohun. Selain itu, Muyun kini tidak berada di Pulau Lohun, jadi bagaimana bisa ia melindunginya? Dan santunya, Muyun meminta mereka untuk mencoba menghancurkan formasinya. 准备进攻我落魂岛更加厉害。这是朱长老，我想族长亲临。 哦。 Setelah semua itu, Muyun memberitahu kepada Tianuzhu dan yang lainnya kalau saat ini 3 tetua keluarga besar sedang melakukan evakuasi. Jadi mungkin pasukan musuh telah tersisa kurang dari 2.000 orang. Dan sekarang ada 100 orang di puncak Tianjian. Muyun menanyakan pendapat mereka bagaimana jika kini mereka mulai melakukan penyerangan. Dengan 100 orang, Muyun berharap mereka bisa mengalahkan 2.000 orang. Uyu tidaklah paham dan apa yang Muyun katakan. Jadi maksud abang Muyun ini mereka bukanlah menyerang secara sembarangan, melainkan secara diam-diam. Jijian meminta ayahnya untuk segera menggunakan harta suci dari Gunung Tianjian. Karena inilah saatnya senjata itu digunakan. Mereka harus menggunakan semua kekuatan yang ada demi bisa mengalahkan 3 keluarga besar yang sedang compang-camping. Muyun mengingatkan mereka kalau hanya petarung yang terpilih saja yang bisa melakukan serangan diam-diam. Sedangkan 3 penyerangan dari keluarga besar lainnya memiliki misi lain. Selain itu, Muyun juga mengingatkan kalau pertarungan ini hanya setengah jam saja. Apapun yang terjadi dalam pertarungan nanti, mereka harus kembali setengah jam lagi. Yujian paham, sedangkan Uyu penasaran mengapa Muyun tidak ikut melakukan penyerangan. Yang mana ternyata dia itu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. 无论发生什么事，都要回来。什么绝品圣器、圣丹，也另有他用，我有更重要的事情去。 Di sisi luar terlihat kalau para murid sedang melakukan pesta bersama Muyun dengan rekan-rekannya. Acara ini berada tepat di alun-alun istana. Jadi sudah jelas kalau pasukan 3 keluarga besar bisa melihat mereka yang sedang makan dengan santuy. Para pasukan ini sama sekali tidak percaya bagaimana bisa orang-orang itu setenang ini padahal mereka sedang dalam perang besar. Apakah orang-orang itu tidak takut kalau formasi ini akan mereka hancurkan? Tapi rekannya penasaran bagaimana cara mereka menghancurkan formasi yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh para tetua. Mereka berkeyakinan kalau Muyun telah menggunakan beberapa trik terhadap formasi pertahanan Gunung Tianjian. Bahkan sekelas senjata guntur kekacauan milik keluarga Jin saja tidak bisa menembus pertahanan besar itu. Jadi sudah jelas mengapa mereka bisa sesantai ini.
Ketika perhatian orang-orang itu teralihkan, Muyun dan yang lainnya mulai menjalankan rencana mereka. Tindakan Wuyu dan yang lainnya sama sekali tidak diketahui oleh para prajurit, karena mereka sedang saling membicarakan tentang nasib apes yang masing-masing 3 keluarga besar alami setelah Muyun itu melakukan pergerakan. Bahkan tidak satu pun dari 3 keluarga besar yang bisa menyentuh Muyun. Apalagi ada cerita mengenai pertarungan Muyun di Gua Naga yang telah merekrut orang kuat bernama Heiling, yang kekuatannya sendiri tidaklah main-main. Tidak hanya itu, ada juga seseorang yang bernama Feng Yuer yang tiba-tiba muncul di mata darah. Bahkan Martial Saint tidak bisa mengalahkan kekuatan dari Feng Yuer. Ditambah ada Yiku di aliansi darah. Jika menggabungkan 3 orang itu bersama-sama, maka sudah jelas kekuatan dari aliansi darah tidaklah main-main. Kekuatan yang mereka miliki terlalu kuat dan tidak akan bisa dijangkau oleh 3 keluarga besar. 我们直接杀进去。还在那暮云在龙洞内得到一段奇遇，还有血盟内突然出现了一个，希望族长他们能够再加上那个叶秋，这个都厉害。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana Wuyu membenarkan dugaan Muyun kalau mereka pastinya akan kesulitan. Tapi mereka ini berhasil membuat 3 keluarga besar dan keluarga Ju saling berselisih satu sama lain. Bisa dikatakan kalau saat ini 4 keluarga besar saling tidak percaya satu sama lain mengenai bagaimana mengambil harta di Gunung Tianjian. Misi mereka ini merupakan rencana matang dari Muyun. Bahkan mereka juga menciptakan ilusi seperti permintaan dari Muyun. Bagi Muyun ini pertunjukan yang sangat bagus dan layak untuk mereka tonton. Mereka pun bersulang untuk menyambut keberhasilan dari rencana mereka. 索亮，我们是4大家族在一起，这次算是死了人，把我们排除了，厉害。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.